Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Meli. NIM 18121110 kelas PAI 6C, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, dalam video ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah Soft Skill yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Siti Sa'diah SPD MHUM. Oke, selamat menyaksikan. Nah, di sini dalam tugas UAS ini di sini saya akan menjelaskan yaitu materi mata kuliah soft skill dari awal sampai akhir. Oke, di sini kita masuk ke pembahasan. Adapun pembahasan yang pertama yaitu tentang problematika sistem pendidikan perguruan tinggi dalam mempersiapkan kelulusan. Nah, adapun di sini masalah yang paling mendasar dalam perguruan tinggi yaitu tentang mutu dan relevansi, di mana mutu dan relevansi ini memang tidak bisa mencapai sesuai apa yang diharapkan. Nah, selain itu juga di sini perguruan tinggi banyak menghasilkan kelulusan pengangguran. Artinya di sini banyak pengangguran terpelajar terbengkalai di khususnya negara Indonesia ini. Nah, selain itu di sini problem pengabdian masyarakat di sini dirasa kurang direspon secara positif oleh perguruan tinggi, sehingga problem ini mengakibatkan adanya masalah dalam masyarakat. Nah, bukan itu saja ya. Ternyata di sini perguruan tinggi sampai sekarang di sini masih belum bisa menghasilkan kelulusan atau menghasilkan para lulusan yang mempunyai karakter yang baik dan berakhlak mulia. Nah, bisa bayangkanlah ya, problem-problem yang tadi saya sebutkan tersebut sampai sekarang masih banyak, dan di sini pemerintah masih bingung bagaimana cara mengatasinya, terutama dalam pengangguran terpelajar. Ya, jadi sekarang masih banyak pengangguran terpelajar, atau di sini pengangguran yang memang pengangguran tersebut itu lulusan dari perguruan tinggi. Nah, hal ini disebabkan karena pengangguran terpelajar terbengkalai, atau di sini malah memilih menganggur bukannya bekerja, karena mereka di sini belum bisa meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam bekerja. Ada sebagian dari mereka yang sudah melamar pekerjaan. Nah, di sini tidak diterima oleh sebuah perusahaan karena memang keterampilan dan kemampuan mereka tidak sesuai apa yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, itu tentang problematika sistem pendidikan perguruan tinggi dalam mempersiapkan kelulusan. Nah, adapun pembahasan yang kedua, fungsi dan kedudukan soft skill dan hard skill. Soft skill adalah suatu sikap intrapersonal dan sikap interpersonal yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan secara maksimal kemampuan dan kinerja seseorang tersebut. Nah, yang dimaksud dengan sikap intrapersonal merupakan suatu sikap suatu kemampuan seseorang untuk berusaha membangun dirinya sendiri. Misalkan di sini seseorang yang bisa mengendalikan stresnya, seseorang yang bisa memanajemen waktunya dan lain sebagainya. Sedangkan di sini sikap interpersonal. Sikap interpersonal itu merupakan kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain. Contohnya di sini kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang lain, kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, dan kemampuan lainnya. Nah, sedangkan di sini yang dimaksud dengan hard skills adalah itu kemampuan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, kemampuan secara praktis, kecerdasan untuk melakukan sesuatu, atau di sini keterampilan dan keahlian yang membutuhkan untuk latihan tertentu. Nah, fungsi dan kedudukan soft skill dan hard skills. Di sini ketika kita akan memasuki dunia kerja, ternyata soft skill dan hard skill ini memang
itu yang harus dan dibutuhkan oleh kita semua ketika memasuki dunia kerja. Kenapa? Nah, salah satu ketika kita mempunyai kemampuan soft skill yang baik. Nah, di sini jika kita memiliki kemampuan soft skill yang baik ditambah perilaku yang baik, ini akan memudahkan kita dalam memasuki dunia kerja. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak sia-sia. Nah, yang kedua di sini dengan kita mempunyai kemampuan hard skill. Nah, biasanya ketika kita akan memasuki perusahaan, diadakan sebuah tes, baik itu tes pengetahuan kita, tes keterampilan kita, tes kemampuan kita dan sebagainya. Ya, jadi berfungsi untuk membantu kita untuk memasuki lapangan kerja atau dunia kerja. Nah, pembahasan selanjutnya tentang aspek yang mempengaruhi perkembangan soft skill. Di sini dikutip oleh Yahya Buntat merumuskan bahwa aspek yang mempengaruhi perkembangan soft skill ini terdapat 3 aspek. Aspek yang pertama aspek akademis, itu yang mencakup suatu keterampilan berpikir kritis, suatu keterampilan untuk memecahkan masalah, suatu keterampilan berkomunikasi, dan suatu keterampilan untuk berpikir secara matematis. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek pribadi. Aspek pribadi di sini mencakup suatu keterampilan untuk beradaptasi, keterampilan untuk bersikap positif, keterampilan untuk beradaptasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini aspek yang ketiga, aspek sosial. Nah, dalam aspek sosial ini terdapat yaitu suatu keterampilan untuk berhubungan dengan orang lain dan keterampilan untuk melibatkan diri dari suatu proyek tertentu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang transforming karakter dan transforming belief. Transforming karakter adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan diri dan berusaha memahami potensi positif yang tertanam dalam diri seseorang sehingga dapat mendorong seseorang untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Dengan transforming karakter ini, maka di sini kita akan mengetahui potensi apa saja yang kita miliki dan kita akan menyadari bahwa setiap orang ini mempunyai potensi yang berbeda-beda. Nah, dengan menyadari potensi yang tertanam dalam diri, di sini akan mendorong kita untuk melakukan suatu aktivitas yang bermanfaat baik bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Nah, kemudian di sini ada transforming belief. Transforming belief ini adalah suatu kemampuan atau di sini suatu kumpulan kepercayaan atau teknik cara berpikir seseorang yang mempengaruhi sikap dan perilakunya sehingga dapat menentukan tingkat keberhasilan seseorang tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang change management dan stress management. Change management adalah adanya suatu perubahan dalam sistem perusahaan. Nah, perubahan tersebut baik itu perubahan individu, perubahan tim, perubahan kelompok, yang memang perubahan ini ditujukan untuk perubahan yang lebih baik lagi. Nah, di sini change management juga disebut juga dengan manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah yaitu suatu pendekatan dalam mengubah individu, mengubah tim, mengubah organisasi untuk menuju masa depan yang diharapkan atau masa depan yang diinginkan. Nah, adapun dengan disebut dengan stress management. Stress management ini merupakan suatu kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk mengantisipasi, untuk mencegah, untuk mengelola, untuk mengendalikan diri dari stres karena adanya ancaman atau kemampuan coping yang dilakukan. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang time management. Time management adalah suatu tindakan atau proses perencanaan dan pelaksanaan pantauan secara sadar atau sejumlah waktu yang digunakan secara khusus yang memang tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan keefektivitasan, keefisiensian dan keproduktivitasannya. Nah, oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang creative thinking, critical thinking, dan analytic thinking. Nah, creative thinking merupakan suatu kemampuan yang dimana seseorang dapat melihat berbagai macam suatu penyelesaian terhadap suatu masalah. Sedangkan yang dimaksud dengan critical thinking dapat diartikan sebagai suatu proses
dan suatu kemampuan, di mana proses dan kemampuan ini digunakan untuk memahami konsep, yaitu untuk mensintesis dan mengevaluasi informasi yang didapatkan atau informasi yang dihasilkan. Nah, kemudian di sini ada analytic thinking. Analytic thinking ini merupakan suatu kemampuan di mana seseorang dapat memeriksa secara memeriksa secara teliti, memerinci fakta-fakta, dan di sini memikirkan tentang kekuatan dan kelemahan dari masing-masing tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang goal setting. Goal setting adalah suatu kemampuan di mana seseorang dapat mengidentifikasi prioritas pekerjaan di dalam kehidupannya, lalu mengembangkan strateginya itu untuk mencapai tujuan pribadi maupun tujuan profesionalnya. Nah, kemudian di sini life purpose. Life purpose ini merupakan seseorang yang memiliki tujuan hidup atau seseorang yang memiliki karakteristik. Contohnya, seseorang ini memiliki perasaan yang memang bermakna dalam kehidupannya, atau seseorang yang memiliki kepercayaan di mana kepercayaan tersebut memang bermakna dalam kehidupannya dan memiliki tujuan akhir dalam kehidupannya. Kayak pembahasan selanjutnya yaitu tentang communication skill, yaitu ada presentation skill dan ada public speaking. Nah, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator yang memberikan pesan kepada komunikator yang menerima pesan dengan tujuan yaitu untuk adanya umpan balik dari komunikator pemberi pesan dengan komunikator penerima pesan. Nah, adapun di sini yang dimaksud dengan public speaking merupakan sebuah proses komunikasi yang dilaksanakan di halayak ramai atau di halayak umum dengan tujuan untuk memberikan informasi, untuk memotivasi ataupun untuk menghibur. Nah, kemudian yang dimaksud dengan presentation skill ini merupakan salah satu dari keahlian untuk meningkatkan kemampuan seseorang berbicara di halayak umum atau keahlian public speaking. Dan selanjutnya yaitu tentang leadership skill. Nah, leadership skill ini adalah suatu peranan yang sangat penting dalam sebuah kepemimpinan, di mana di sini seorang pemimpin menunjukkan keterampilannya untuk memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada orang lain agar mau bertindak demi untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Pembahasan selanjutnya tentang negotiation skills dan relationship atau disebut dengan hubungan dalam negosiasi. Hubungan dalam negosiasi ini adalah suatu hubungan yang dijalin oleh seseorang yang memang dirasakannya itu dirasakan secara psikologis, dirasakan secara politik maupun dirasakan secara pribadi tertentu, di mana hubungan ini memang suatu hubungan tidak menyangkut sebuah politik saja sih, tapi berkaitan dengan hubungan pribadi secara tertentu. Nah, dalam hubungan negosiasi ini juga di sini selalu dipimpin oleh seseorang yang memang mempunyai keterampilan yang bijaksana, yaitu mempunyai keterampilan yang memang dapat menjalin hubungan atau menjalin silaturahmi yang kuat dengan seseorang diajak untuk bernegosiasi. Nah, di sini negotiation skill ini dapat meningkatkan keterampilan seseorang ketika berkomunikasi secara langsung dengan orang lain, bagaimana cara menjalin kerjasama dan lain sebagainya. Nah, dalam negotiation skill ini memang hubungan dalam negosiasi ini tidak hanya dilakukan untuk kepentingan kerja saja, tetapi kepentingan pribadi pun harus mempunyai keterampilan hubungan dalam negosiasi. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang building. Nah, building ya khususnya dalam soft skill ini adalah yaitu suatu proses yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan yaitu untuk membina, memperbaiki atau membentuk watak, tabiat atau jiwa seseorang sehingga seseorang tersebut dapat menunjukkan sikap yang baik, menunjukkan sikap yang diharapkan oleh bangsa yang berlandaskan
pada nilai-nilai Pancasila maupun nilai-nilai agama. Jadi bullying ini suatu kemampuan seseorang untuk membentuk sikap atau perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama.